Saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, pada malam ini kami kembali beribadah memohon kekuatan Allah, sehingga kami hidup menurut kehendak Allah. Karena itu, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan dengar tetap memberikan pengharapan bagi kami semua. Bersabdalah Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca Alkitab dari Imamat pasal 4 ayat 13 sampai ayat 21 yang menyatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah sembelihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu harus mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu di luar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini GPIB memilih tema khusus tentang hidup kudus. Kalau kita mendengar tentang hidup kudus berkaitan dengan kata kudus, maka kata itu sesungguhnya merupakan sifat
khas dari Tuhan. Tuhan Allah Israel. Ia sebut sebagai Allah yang kudus, diartikan dengan kata istimewa atau khusus atau terpisahkan atau dipisahkan. Itu merupakan sifat Tuhan Allah yang kudus. Dan sifat itu dinyatakan kepada para pemimpin. Misalnya ketika kita membaca tentang panggilan Musa, di sana diungkapkan tentang kekudusan Allah. Lepaskanlah kasutmu sebab tempat itu kudus, karena kehadiran Allah yang kudus itu. Atau ketika kita mendengar tentang panggilan Yesaya, ketika Allah memanggilnya, Allah mengatakan kepadanya lewat malaikat Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itulah sebabnya sifat itu harus dimiliki oleh para pemimpin itu. Selanjutnya dinyatakan bahwa kekudusan itu harus juga dimiliki oleh atau dilakukan oleh umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Tuhan selalu mengatakan kepada umat Allah, baik dalam kitab Imamat maupun dalam kitab-kitab secara menyeluruh dalam Perjanjian Lama, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini mau mengingatkan kepada umat Israel bahwa mereka harus hidup menunjukkan sifat yang khusus atau yang istimewa, sebab Allah sudah memilih mereka sebagai umat kepunyaannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dinyatakan dalam Imamat pasal 4 ayat 13 yang kita bacakan tadi, bahwa umat melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu membuat mereka harus memberikan korban persembahan untuk penghapusan dosa. Kita memahami dengan sungguh bahwa memang umat dituntut supaya mereka hidup dalam pengudusan. Dan mereka harus menunjukkan sifat-sifat yang khusus, yang khas, yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu mereka hidup mengasihi Tuhan. Mereka tidak boleh melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar ketetapan, perintah dan firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada mereka melalui Musa sebagai pemimpin mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, mereka harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagi umat Perjanjian Lama, kemudian diatur dalam kitab
imamat yang kita baca tadi. Kalau ada orang yang melakukan suatu pelanggaran, perbuatan dosa, mereka harus memohon ampun kepada Tuhan, tetapi lewat persembahan korban. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Perjanjian Baru, umat Allah juga disebut sebagai umat yang kudus. Kita boleh membaca itu dalam surat 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 9. Dinyatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kita sadari betul bahwa umat Perjanjian Baru atau disebut juga gereja Tuhan itu umat pilihan Allah atau orang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus. Kita semua sebagai warga gereja adalah umat yang sudah mengalami pengampunan dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi gereja Tuhan adalah gereja yang Tuhan pilih seperti umat Israel. Mereka diistimewakan, dikuduskan atau dipisahkan oleh Allah untuk melakukan rencana Allah dalam kehidupan ini. Sama seperti gereja atau seperti kita. Kita adalah umat yang telah ditebus. Dan dia harus memiliki sifat yang istimewa. Sifat yang khusus. Dalam 1 Petrus tadi, pasal 2, ayat 9. Kamu telah dipanggil dari kegelapan ke dalam terang. Artinya sudah dipisahkan dari gelap masuk ke dalam terang. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya atau melalui pengorbanannya. Umat yang kudus itu atau umat pilihan Allah adalah umat yang harus menjadi teladan. Menjadi teladan dalam persekutuan. Bagaimana dia harus membangun kehidupan peribadahannya di hadapan Tuhan dengan baik, dengan tekun, dengan setia. Dia juga harus membangun kehidupan pelayanannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, untuk bisa melayani sesama manusia, untuk melayani umat Tuhan di tengah tantangan kehidupan. Dan yang berikut adalah umat yang kudus itu adalah umat yang harus menjadi saksi di tengah dunia ini. Menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tidak lagi hidup dalam perbuatan dosa,
Sebab Allah sudah menyelamatkan kita semua dari dosa dan pelanggaran itu. Sehingga kita harus hidup dengan baik, dengan tenang di hadapan Allah. Menjadi saksi harus menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan firman Allah. Dia harus menunjukkan keteladanan dalam berpikir tentang orang lain, dalam mengasihi orang lain, dalam menolong orang lain, sebagai wujud dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkorban agar umat tetap menjadi kudus. Sama seperti Israel tadi ketika mereka berbuat salah atau melakukan pelanggaran, mereka harus mempersembahkan korban berupa domba untuk penghapusan dosa dan menerima pengampunan dari Allah pada masa itu. Sekali lagi Yesus telah berkorban agar umat tetap menjadi kudus. Hidupnya dalam kekudusan. Hidupnya menjadi istimewa. Hidupnya menjadi khusus. Dipisahkan dari perbuatan-perbuatan yang gelap dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan terang. Jadi pekerjaan-pekerjaan terang itu adalah pekerjaan untuk saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, dan itulah wujud dari keteladanan dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita menjaga kekudusan hidup kita supaya pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia. Pengorbanan kita juga sebagai umat Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi merupakan perbuatan yang istimewa, yang khusus, perbuatan yang menunjukkan terang dalam dunia ini, bahwa kehadiran kita, perbuatan yang baik, perbuatan yang mengasihi, perbuatan yang menolong, itu adalah kesaksian sebagai orang-orang kudus yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran serta seluruh hidup pada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.